keras banget. Halo gengs, gue Bagas. Udah lama nih gue nggak in frame di Autopret. Nah, kali ini gue mau mereview sebuah mobil dari Eropa yang jarang-jarang nih Autopret nge-review mobil Eropa. Nah, mobil Eropa apa sih yang mau kita review? Bukan Mercy, bukan BMW, tapi ini satu hal yang Eropa yang istimewa, yaitu ialah Peugeot 207. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, mustache, 2 hoes, 10 toes, new guac in the bands, new wig, new chips, new kicks, Jackie Chan as she play. Bad bitch, no bag, I just hit another lick and she be counting in my rest, and I be feeling hella rich, no grind. Geng, sebelum kita bahas Peugeot ini, gue mau ngebahas cara penyebutan dari Peugeot. Soalnya tulisannya itu kan kalau Peugeot itu kan Peugeot. Nah, banyak orang yang mengira tuh bacaannya Peugeot, atau mungkin kalau orang-orang dulu malah nyebutnya Pesut. Tapi cara baca yang betul dari merek ini yang dengan logo singa ini ialah Peugeot. Sejarah dari mobil ini ialah 207 ini masuk menggantikan 206 yang mulai muncul di tahun-tahun sekitar 2006. Nah, Peugeot ini juga punya dua versi, yang bensin dan yang diesel. Kalau yang bensin, nah ini kebetulan yang bensin ya gengs, bensin ini 1400 cc, kalau yang dieselnya di 1600 cc. Kayaknya sih yang diesel tuh nggak masuk ke Indonesia ya gengs. Dan 207 ini juga ada versi sedannya, yang modelnya tuh yang mirip-mirip gini lah. Kan kalau ini hatchback langsung bokong kayak gitu, kalau mungkin sedannya ya ada belakangnya gitu. Nah gengs, untuk bagian lampunya ini dia nih udah mikanya udah mutiara reflektor dengan di sini bagian sennya masih bohlam. Terus ini lampu utama, di bawah lampu utama ini ada lampu kecil, lampu senja. Terus nah mobil ini nih high beamnya tuh terpisah ya gengs. Dia tuh ada di bagian sini nih high beamnya, di bagian sini dan di bagian sini. Nah ini yang ada bulat-bulatan kecil, ini nih cuma dummy aja ya gengs, nggak ada lampunya. Terus ditopang dengan 2 fog lamp yang juga masih bohlam. Terus bagian grillnya ini nih ya cukup lebar ya gengs. Kalau buat sirkulasi angin masuk sih cukup oke sih dengan model yang senyum kayak gini. Nah gengs, untuk bagian kacanya ini Peugeot ini punya kaca yang cukup lebar ya gengs. Kalau dari dalam tuh kelihatannya lebar banget. Terus nah wipernya ini untuk mobil tahun 2010 dia ini udah frameless. Jadi ya kalau misalnya frameless gini dari segi desain juga cukup udah oke banget sih timbang yang nggak frameless. Dan untuk bersihin kalau misalnya hujan gitu, ngelap kacanya juga oke sih kalau yang frameless gini. Nah gengs, untuk bagian sampingnya ini dia punya 3 pilar, pilar A, pilar B, pilar C. Nah pilar A ini ya cukup membantu sih kalau kata gue, karena cukup lebar pilar A nya. Terus mobil ini belum punya palang airnya, jadi kalau misalnya air masuk ngalir ke bawah gitu kayak mungkin langsung kena kaca gitu ya kalau misalnya kita buka pintu mau ngasih ke tukang parkirnya. Terus di bagian sini ada list pintunya, masih plastik tapi. Terus belum ada side skirtnya. Untuk bukaan pintunya juga udah nggak cungkil. Tahun 2010 tuh udah pakai ini udah cukup oke banget sih, lebih rapih gitu. Nah gengs, untuk profil bannya sendiri ini nih pak, profil bannya 185/65, ringnya ring 15 dan masih 4 baut. Bannya sih masih cukup tebal nih gengs. Oh ya, mobil ini juga di spakbor belakangnya sebelah sini nih nggak ada spakbornya ya gengs. Jadi kalau misalnya kena genangan air, cipratatnya tuh langsung ke sini gitu, langsung ngebuat mobil kotor karena belum ada spakbor di bagian sininya.
Nah, untuk ban belakangnya dia profil bannya sama iya sama kayak yang depan, 185/65 ring 15. Masih baut 4 juga. Terus ya sama kayak yang depan, nggak ada spakbor belakangnya. Jadi kalau misalnya kena genangan air ya kena langsung ke samping bodi sini. Gitu sih, geng. Untuk remnya sendiri, nah depan ini dia ini udah cakram plus ABS. Jadi untuk tahun 2010 karena Eropa ya, fitur-fiturnya tuh komplit gitu, cukup komplit untuk sistem pengeremannya. Tapi belakangnya ini masih tromol, gengs, belum cakram. Gitu. Nah, gengs, untuk membuka tangki bensinnya, Peugeot ini cukup unik ya, geng, karena dia tuh nggak dibuka dari dalam yang dicungkil, atau kayak Frit tuh yang tinggal udah langsung ngebuka. Nah, tapi kita tuh harus turun dulu ngebuka tangki bensinnya. Set. Nah, oh ya, untuk kuncinya sendiri dia tuh kayak gini modelnya. Terus ada, ya udah lemah. Ini aslinya pegasnya tuh langsung set gitu ya, tapi dia nggak, karena udah lemah. Terus cara bukanya, masukin kuncinya, seret, terus dikekiriin, tarik deh, gitu. Cara kuncinya juga sama kayak ya sebaliknya, masukin dulu, set, baru ke nganin, tarik, udah deh. Nah, gengs, untuk bagian belakangnya ini, dia nih Peugeot ini udah antenanya udah cukup rapi ya ditaruh belakang, tapi belum cakpin, masih yang manjang gini sih. Tapi menurut gue udah cukup rapi sih, ketimbang harus narik dulu kayak mobil Avanza gue yang di depan. Ih, apa itu? Samu. Musang ya? Nah, gengs, untuk bagian belakangnya ini kita dari atas dulu, bahas dari atas dulu. Dia ini ada antena yang manjang di belakang, mirip-mirip kayak shark fin, tapi bukan shark fin. Karena kan kalau shark fin kan lebih simpel, set kayak segitiga gitu kan, runcing. Nah, tapi ini agak manjang, tapi lebih simpel, lebih oke sih ketimbang harus narik kayak Avanza atau Xenia yang tarik ke atas dulu gitu. Terus bagian belakang ini, di sini nih ada lampu rem, tapi ini bukan spoiler ya, geng, ya bentukannya mirip-mirip spoiler sih. Terus dia juga udah ada rear defogger, wiper belakang, terus lampu rem belakang yang udah mutiara reflektor, dan bohlam. Oh ya nih, ini kayaknya nih ada dua lampu, yang mungkin yang satu buat lampu malam, yang satu buat lampu rem. Terus di sini juga lampu senya, masih bohlam semua. Dan mobil ini di tahun 2010 belum ada sensor parkir, belum ada kamera mundur. Gak tahu sih ini kenapa belum dikasih sensor parkir. Nah, gengs, untuk mobil ini bagasinya nih, bukanya nih udah elektrik ya, gengs. Nah, gini. Emang agak berat ya karena mobil tua. Pegasnya juga udah mulai kena gitu kayaknya. Nah, bagasinya ini luas banget ya, gengs. Dengan ada lampunya di sini kalau misalnya malam cukup membantu. Terus di bagian bawah sini ada ban serep sama dongkrak. Ini sih bisa muat satu koper gede sih, dua koper gede. Set, tuh direbahin. Gitu. Nah, gengs, untuk bagian bagasinya ini, walaupun hatchback, tapi dia punya bagasi yang gede banget ya, gengs. Ini bisa muat dua koper gede mungkin. Dengan ada tambahan lampu untuk membantu kita di malam hari kalau misalnya mau cari-cari barang. Terus di bagian sininya, kalau kita buka, ada ban serep plus dongkrak, toolkit dan lain-lain. Ini untuk ban serepnya, profil bannya sih sama kayak ban biasanya, 185/65 ring 15. Oh, tapi kaleng, gengs, bukan yang racing juga. Nah, bagasinya ini aslinya nih dia ada penutup covernya gini, tapi ini
udah nggak ada sih waktu dibeli. Jadi biar menutupi kalau misalnya ya amit-amit gitu ya, kalau pecah kaca, orang tuh nggak bisa ngambil ke dalam karena ada cover yang nutupin. Terus nah gengs, untuk misalnya nih bagasi kalian kurang, bawa barangnya banyak banget, nah ini nih bisa dimajuin bangkunya. Caranya di sini, di bagian ini ada tuas, kita tarik ke depan, set, kita tarik nih. Nah geng, setelah kita majukan, ternyata bagasinya bangkunya tuh nggak bisa rata lantai ya gengs. Ya kurang oke sih, tapi ya kalau misalnya mau perlu tambahan bagasi yang luas, ini udah bisa sih, udah menambah lah kapasitas bagasinya. Tuh. Nah tutupnya nih, nah karena bagasinya udah nggak main, jadi harus hati-hati buka tutupnya. Oh ya gengs, di bagian sini ternyata ada lampunya ya gengs. Fungsinya ya untuk menyinari plat nomornya, jadi biar lebih kelihatan gitulah. Nah gengs, untuk membuka kap mesinnya, karena dia ini mobil Eropa, terus biasanya kan setir kiri, jadi itu bukanya itu dari sisi kiri penumpang. Ya kalau karena Jepang kan, karena biasanya kan di kanan setirnya, bukanya di kanan. Tapi kalau Eropa dia di kiri. Nih di bagian sini, set. Nah, gengs, untuk bagian mesinnya, dia tuh punya mesin 1400 silinder atau detailnya tuh 1360 cc. Terus punya 4 silinder, tenaganya tuh sekitar 108 horsepower. Dan ya mobil ini juga belum ada peredam ya, jadi kalau misalnya dijalanin, dan ini suara mesinnya tuh masuk sampai ke dalam mesinnya ini. Dia ini cukup rapi ya gengs, karena di coverin kayak gini atau ditutup kayak gini nih di bagian flat box. Terus akinya, mesinnya juga di coverin. Terus ini apa tadi namanya? Filter. Filternya tuh juga ditutup, di coverin kayak gini. Terus untuk akinya sendiri, Peugeot nih dia ini cukup aman ya gengs, kalau misalnya ya sewaktu-waktu gitu terjang banjir gitu, kayak darurat, kayak wah depan ada genangan atau banjir gitu. Nah ini nih kayak aki motor, jadi kayak kalau di kena air tuh ketutup, terus nggak langsung kerendam sih gengs gitu. Terus kan ya kalau Jepang kan dia kan ya agak kebuka lah, nggak diserapi ini. Tapi kalau Peugeot nih dia ditutup gini sih, di coverin gini, jadi lebih rapi lah, lebih enak ngeliat mesinnya. Nah gengs, kita lanjut ke bagian interior. Untuk bagian interior ini, posisi duduknya, ini posisi duduk gue ya cukup nyaman, karena dia dibalut dengan jok kulit. Terus di sini juga ada kayak penyangganya, jadi badan tuh nggak ke kanan ke kiri gitu. Terus ada headrest yang bisa diatur ketinggiannya. Terus ada settingan maju mundurnya. Nah terus ada atur untuk bagian belakangnya ini. Nah penyangganya bisa diatur, sama ketinggiannya juga bisa diatur. Nah ini nih, lama-lama gue naik nih duduknya. Terus ya walaupun dia nggak elektrik, tapi menurut gue ini settingan bangkunya cukup komplit ya gengs. Cukup komplit, walaupun nggak elektrik tapi cukup komplit setting bangkunya. Terus di bagian dashboard ini nih dia soft touch ya gengs, ini soft touch, tapi sininya sih hard touch. Terus ada nih, ada 2 speaker di bagian
kiri dan kanan kayak Twitter lah, tapi dia di depan. Terus untuk pengaturannya, entertainmentnya ada radio. Terus untuk semburan AC-nya dia tuh cukup komplit ya, ada yang ke badan, ada yang ke kaki, terus ada yang badan dan kaki. Terus sirkulasinya mau dari luar atau dari dalam. Kalau dari dalam bisa dinyalain ininya. AC, defogger. Ini defogger belakang. Kalau ini defogger depan. Terus karena terus ada berapa modi kipasnya, di tingkat berapa. Karena ini mobil Eropa, jadi tuh dia tuh ada pemanasnya, gengs. Tapi ya di Indonesia kan mungkin gak kepake ya. Jadi ya dipolin terus yang paling adem. Terus untuk settingan setirnya, dia ini cuma tilt tapi belum teleskopik gitu. Tapi ya udah cukup oke sih, udah ada tiltnya gini. Terus MID-nya, dia ini ada 2 MID-nya. Yang pertama di bagian sini, ini untuk melihat MID trip A, trip B ataupun odo. Nah terus di bagian sini ada MID-nya yang kita bisa setting-setting kayak jam, setting-setting bahasa, terus ngelihat kondisi mobil. Ini dari sini gitu. Terus penyimpanannya juga cukup banyak, ada di sini, terus ada di situ. Bisa mungkin 2 botol. Nah ini juga tuh, ini juga kayaknya bisa untuk menyimpan botol mungkin ya, kalau lagi di botol kecil gitu, kayak kalau lagi dibuka gini. Terus di sini juga ada penyimpanan kecil buat koin. Terus ada colokan 12 volt. Di mobil tahun segini nih udah ada colokan 12 volt, cukup oke sih tahun 2010 nih. Terus di sini juga kayak ada tempat penyimpanan koin gitu, ada cup holder juga di sini. Terus oh ya, untuk central locknya sendiri, mobil ini tuh nggak ada di bagian sini central locknya ataupun di bagian sini, tapi dia dipencet dari sini. Kalau kita nah itu dia ngelok, tapi karena mobilnya pintunya lagi dibuka jadi kayak nggak ngunci sih. Tapi kalau misalnya kita pencet gitu, dia langsung ngelok di sini gitu. Apalagi ya, oh ya, untuk sun visornya, mobil Peugeot ini nih udah cukup komplit ya. Ada cerminnya di bagian penumpang dan supir. Terus apalagi ya, oh ya, airbagnya dia ini ada di bagian supir dan di bagian penumpang. Terus kalau misalnya mau ngatur-ngatur MID, dari sisi sini menu. Mau ngatur-ngatur radio ada di bagian sebelah kanan sini, ada tuasnya. Terus lampunya ini bisa diatur ketinggiannya ya. Misalnya terlalu rendah bisa dinaikin, misalnya terlalu tinggi bisa diturunin di bagian sini. Terus apalagi ya, oh ya, seat beltnya sendiri ini 3 titik ya gengs. Terus dia tuh juga udah retract dan electric mirror. Dan untuk power window-nya sendiri ini bagian 4-4-nya mobil ini udah auto semua nih. Di bagian belakang juga udah auto semua misalnya nih. Udah auto semua 4-4-nya. Apalagi ya, pedal shift. Iya, Matic-nya sendiri Peugeot ini beda ya, bukan Matic biasanya. Jadi nih Matic-nya ini udah automatic triptonic. Jadi misalnya mau pakai manual, tinggal di ke kananin, terus bisa pakai pedal shiftnya. Misalnya mau pakai auto, ya udah
di autoin di sebelah sini gitu sih. Maticnya juga kalau misalnya nggak mau pakai pedal shift bisa ini sih, bisa dari tuas transmisi yang misalnya mau manual tinggal didepanin, mau nambah gigi tinggal didepanin, kalau menurunin gigi tinggal diturunin. Oh ya gengs, untuk parking brake-nya sendiri dia ini belum elektrik ya geng, masih yang krek gitu. Tapi sih kalau yang krek gini ini sih kayak pasti gitu, kayak kan kalau misalnya elektrik parking brake kan tinggal pencet gitu kan, tapi kayak nggak berasa kayak ini udah di rem tangan atau belum ya. Tapi kan kalau yang model tarik gini kan kita kayak pasti gitu, nggak was-was lah ibaratnya. Itu sih paling. Di bagian penumpang ini dia cukup lega ya gengs, walaupun hatchback tapi dia tuh cukup lega gitu, dia bisa selonjoran gini. Tapi sih dia belum ada armrest, tapi sih bisa tiga-tiganya, bahkan di tengah tuh bisa diatur gitu ketiganya. Terus seatbeltnya ini bahkan di tiap bagian baris kedua ini, entah bagian pinggir atau bagian tengah, dia tuh 3 titik gitu. Di sini pun juga 3 titik sini set gitu. Nah kalau Jepang kan dia kan kalau 3 titik kan biasanya di atas plafon ya, tapi kalau ini kan ditaruh di sini cukup rapi. Atau biasanya malah bahkan kalau mobil Jepang tuh 2 titik, cuman sini sama sini doang tuh. Terus dia tuh juga ada penyangga tangannya di keempatnya, di bagian sopir baris pertama dan baris kedua. Kan biasanya kan pegangan tangan tuh di bagian sopir nggak ada ya kalau mobil-mobil Jepang. Nah ini di Peugeot ini ada nih gengs tuh ya. Itu sih paling, ini tempat penyimpanan buat naruh-naruh mungkin makanan atau dompet gitu-gitu, jam. Mungkin itu sih gengs kalau baris kedua ini. Oh ya, untuk antara kepala dan plafon nih juga ini ya, dengan tinggi gue yang 165 nggak mentok ya gengs, masih ada cukup ruang tuh. Nah, gengs, kita coba yuk gimana sih rasa berkendara dari mobil ini. Nah ini netral, kalau misalnya mau R, maticnya tuh kedepanin, nah dia langsung R. Terus kalau misalnya mau matic biasa aja, dikebawahin. Misalnya mau manual, ke kiriin. Kalau misalnya mau nambah gigi, dikedepanin, nah terus langsung 2. Kalau misalnya diturunin ke bawah jadi 1 gitu. Yuk kita coba mobil ini dulu. Nah oh ya, ini maticnya agak beda ya, dia kalau di 1 tuh nggak langsung jalan gitu, harus kita gas dulu gitu, kayak manual sih, mirip-mirip kayak manual, nggak kayak matic biasanya. Jangan lupa ini sentral locknya di lain, nah langsung nyala kayak gini. Ini biar AC-nya sirkulasi di dalam. Nah ini juga maticnya tuh nggak halus ya, mungkin karena triptonic, jadi ada kayak pergantian oper giginya gitu. Mungkin beda kayak CVT ataupun matic yang biasanya gitu. Nah karena FBD nih, tapi ini karena udah IPS ya gengs, enteng banget sih setirnya, beda banget sama si Avanza yang masih pakai oli power steering. Nah ini kita coba matic biasanya ya, kita gaspol. Nah, tapi kalau dari 2 ke 3 sih nggak terlalu kerasa ininya, perpindahan giginya, cuman nggak sehalus ya CVT mungkin ya geng. Nah untuk pengeremannya dia tuh agak dalam ya geng. Nah untuk remnya sendiri karena ABS, dia tuh nggak langsung ngek gitu, tapi kayak perlahan gitu loh karena udah sistemnya ABS. Nah kita coba nih suspensinya di jalan-jalan yang rusak ini nih. Tuh nggak kerasa kalau mobil Peugeot ini, beda sama misalnya mungkin mobil-mobil Jepang ya, karena
Eropa tuh terkenal dengan kenyamanannya, dengan kekedapannya gitu. Kita coba lagi di jalan konblok. Nah ini jalan rusak nih, kita coba. Tuh, gak begitu terasa sih kalau di bagian supir ini. Oh ya, untuk tarikannya juga cukup oke sih, nggak lemot sih metiknya. Cuman ya itu tadi, perbedaan giginya tuh kerasa gitu. Mungkin karena Triptonic itu ya, geng. Terus gue juga udah sempat nyoba kayak tarikan atasnya tuh masih terus ngisi terus tenaganya tuh ngisi terus gitu. Terus untuk akselerasinya kayak beloknya, karena dia ini FWD, jadi tuh dia tuh nggak patah gitu, beloknya tuh nggak patah. Tapi sih ya masih dapat haluan sih kalau misalnya mau muter, tergantung kita bawanya juga sih. Nah gengs, untuk berkendaranya ini gue tuh udah nyoba berapa kali gitu mobil ini. Teman gue juga udah nyoba berapa kali gitu mobil ini. Cara berkendaranya tuh fun to drive banget, karena dia tuh ada matic, ada manual. Kalau misalnya mau pakai manual ya pakai pedal shift atau pakai gigi ini tuh. Mungkin itu gengs yang bisa gue sampaikan tentang cara berkendaranya, feel berkendaranya. Mungkin itu kalau menurut gue ya, overall sih ini mobil fun to drive sih. Nah gengs, itu dia review kita tentang Peugeot 207 ini. Kesimpulannya, mobil ini nih enak, fun to drive, manualnya ataupun Triptonicnya tuh, pedal shiftnya tuh enak, masih enak banget. Terus suspensinya, apalagi suspensinya tuh enak banget. Kalau misalnya di jalan rusak tuh nggak berasa. Suara dari luar juga nggak berasa, tapi sih ya suara dari mesin sih kedengeran banget ya, karena dia nggak ada peredamnya. Terus kalau misalnya dari teman-teman punya Peugeot 207 ini, bisa diceritain nih di kolom komentar. Dan mobil ini nih kita jual dan kita buka harga di 80 juta nego. Kalau misalnya dari teman-teman mau tertarik dengan mobil ini, bisa hubungi kita di Instagram @autopride atau hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Terus misalnya ini bisa langsung cek langsung ke rumah, nanti akan kita layanin gitu sih paling. Nah mungkin itu aja review kita tentang Peugeot 207 ini. Maaf kalau ada kurang-kurangnya ataupun kesalahan dalam kita mereview. Thank you banget yang udah nonton review kita. Gua Bagas, Automotive is Pride.